Itu proses polisian geledah kemarin sudah penyidikan Pak Ponto. Karena saya tahu persis izin penggeledahan itu diurus hari Senin, Selasa sore keluar, Rabu baru Ke penggeledahan. pengadilan ya itu izin? Ya pengadilan Jakarta Oke. Selatan, ke Bogor, ke Jakarta Utara. Ada Artinya kalau pengadilan izin, ini apa yang disampaikan oleh Pak Susno pasti benar? Iya sudah Pasti ada ke izin. presiden juga izin. Iya, saya tidak tahu. Tapi Kalau saya tahu, ke pengadilan izin kan pasti saya tahu nggak mungkin. persis itu diajukan izin hari Senin. Terus kemudian masih perdebatan di pengadilan, baru Selasanya ada juga dari Mahkamah Agung untuk mendiskusikan itu. Kalau sudah penyidikan, sudah arahnya jelas 3 perkara itu, maka diberikan izin geledah. Maka kemudian hari Rabunya geledah. Saya mendengar mencuri suara itu sampai kejedot kepala saya ini masih sakit hubungannya. Makasih. Tapi nggak apa-apa Pak, itu mau dianggap penyidikan nggak apa-apa. Tapi intelijen bilang itu masih penyelidikan kok. Oh iya Pak, penyelidikannya Kan ada masalah. intelijennya itu sudah jauh sebelumnya 2 tahun Pak malahan. Termasuk Iya. tadi yang ordal tadi sempat memang di dalam tapi kemudian diberhentikan, maka digalang oleh Mau tahu ordalnya siapa tahu nih? Bukan masalahnya kan Tempat di dalam penyelidikan tapi itu diberhentikan. Tidak Oke. hanya 2 tahun, dia kan bisa berhenti kapan saja. Bentar, ini menarik. Jadi ordalnya Kan itu itu. ada di dalam rumah itu, lalu kemudian diberhentikan. Iya kan? Oh, Mas Boyamin nggak mau ngomong nih soal itu. Maksudnya Jadi itu tadi, kalau orang dalam itu pernah bekerja di dalam itu, lalu diberhentikan. karena kalau kita berbicara penyidikan panjang urusannya, bagaimana menyidik tersangkanya belum dimunculkan, bagaimana belum diperiksa, belum jadi saksi, kan panjang urusannya. Lah kita bicara bilang aja itu penyelidikan, kan selesai masalah. Setelah penyelidikan baru kita serahkan, silakan tindak lanjuti sebagai penyidikan. Nah, itu kan akan lebih aman daripada kita membuat masalah baru. Kalau penggeledahan kemarin sudah menggeledah mana RT-nya, mana RW-nya, mana kan ada 8 persyaratan katanya untuk penggeledahan untuk KUHP baru kan. Nah, kalau itu dipermasalahkan, nanti ada masalah baru. Nah, paling aman itu adalah penyelidikan. Dapatnya seperti ini. Nah, buktinya setelah ketemu diserahkan. Nih, tindak lanjuti. Kan tidak selalu Polri yang harus menyidik. Diserahkan aja lah kepada kejaksaan. Pak, tapi Tindak kan lanjut. polisi bukan eksekutor kejaksaan, Pak ya. Nah, kalau bicara penyidikan kan bisa aja ya, sama-sama penyidik. Tapi kali ini kan diserahkan untuk silakan ditindaklanjuti. Karena dia sudah berbicara penyidikan. Bisa sendiri, bisa lanjut, tapi diambil jalan diserahkan. Ya, sekarang kita tunggu kejaksaan. Bagaimana menyidik ini? Ini yang kita tunggu. Itu. Demikian Pak Imam. Baik. Oke, silakan. Mungkin saya memberikan catatan sedikit ya terkait dengan tadi yang sampaikan Pak Ponto dengan Mas Boyamin. Ya itu proses yang harus dilalui lah. Perdebatan kita tidak harus berhenti di situ gitu loh. Udah proses ini udah dijalankan. Bola panas sekarang berada di kejaksaan. Yang lebih yang harus digarisbawahi. Saya menyambung yang disampaikan tadi Bang Slamet Ginting. Ini upaya pemberantasan korupsi ini kalau kita sepakat ya jangan diganggu-ganggu oleh upaya-upaya yang lain seperti itu. Ketika kita sepakat di MBG itu ada kasus korupsi, ya harus tuntas. Kalau kita sepakat dengan kasus Asabri, terus kemudian ada blackout PLN, Jiwasraya dan yang lain-lainnya itu juga harus tuntas, harus sampai ke pengadilan gitu loh. Jangan sampai kemudian muncul langkah-langkah yang menjadi blunder seperti yang kemarin masyarakat lihat Jawa Tengah misalnya, Polda Jawa Tengah memberikan himbauan kepada jajarannya untuk tidak datang ketika ada pemeriksaan dari kejaksaan, misalnya seperti itu. Ini langkah-langkah yang kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi. Jalankan saja kalau kita sepakat gitu loh. Kalau benar ya benar, kalau bersih ya bersih saja seperti itu. Begitu ya Pak Slamet Ginting. Terima kasih. Oke, baik. Pak, Tapi itu benar ya? Itu sempat beredar. Ramai di media sudah. jadi memang begini, ketika kita membuat langkah-langkah yang baik, pasti langkah yang tidak baik lawan itu pasti juga bereaksi. Tidak mungkin kita tidak ada bereaksi. Itulah sebabnya sebelum melangkah kita harus membuat yang benar. Misalkan tadi kita bicara PKH. PKH ini
apa tugasnya? Justisia apa, pro justisia apa bukan? Karena kalau saya lihat tugasnya saja ini, misalkan itu Perpres nomor 5 ya tahun 2005, melaksanakan penagihan, penguasaan kembali, melakukan upaya penegakan hukum. Apakah bisa Perpres sampai sejauh ini? Karena ini akan menghasilkan masalah baru lagi. Begitu ini sudah dikuasakan, pasti ngelawan itu yang diambil ini. Karena apa? Perpres itu tidak bisa sejauh ini. Meskipun kan nanti ada bukti-buktinya yang kemudian bisa dilakukan. Tapi kan langsung di Ditangani oleh sini. kejaksaan atau kepolisian. Itu makanya tugas Perpres ini, misalkan kalau saya bilang Satgas itu cukup menemukan, memverifikasi, mengkoordinasikan, merekomendasi, tapi tidak penguasaan kembali, upaya penegakan hukum. Itu sudah tugas-tugas pro justisia yang tidak bisa dilaksanakan oleh Satgas. Nah, sehingga nanti hasil Satgas apabila ada yang melawan, dianggap kan melawan itu tadi, bahwa ini melawan korupsi. Padahal kan tidak, dia melawan hak, mengambil haknya dia. Karena kesalahan kita membuat ini. Maka hati-hati penggunaan Satgas-Satgas ini. Bukan Satgas, harus sudah ada, masing-masing lembaga kementerian kan sudah ada. Mas Aiman, saya sedikit luruskan soal Satgas PKH itu. Di dalam Perpres Satgas PKH itu, kalau Pak Pontoh cek, tidak ada kata upaya penegakan hukum di dalam Satgas PKH. Karena Satgas PKH melakukan tindakan administratif, bukan penegakan hukum. Di dalam klausul pasal tidak ada? Tidak ada upaya penegakan hukum, karena tidak mungkin ada upaya penegakan hukum menggunakan payung hukum peraturan presiden tadi. Bahwa dalam tindakan administratif itu ditemukan ada kesesuaian dengan dugaan tindak pidana, maka dari itu di dalam Satgas PKH ada banyak lembaga yang ready, yang bersiap untuk menindaklanjuti temuan dari administratif itu untuk masuk ke ranah hukum. Jadi saya ingin luruskan di sana. Izin semoga. Sebentar. Ya. Sebetulnya kalau kita bicara Satgas ya, itu juga sebetulnya nggak positif juga. Karena apa? Itu melemahkan institusi yang ada. Ya. Kenapa nggak institusi itu dikuatkan? Ya, untuk melakukan tugas-tugas yang sudah diemban oleh dia gitu. Nah, kalau kita bicara, jadi lama-lama kayak negara Satgas nih, ya Pak. Ya. Nah, ya, meskipun secara hukum, secara operasional, ketika itu kemudian baik, ya tentu punya alasan untuk itu. Bahwa ada perdebatan tentu itu hal yang positif. Silakan, Bung Iwan. Jadi gini, ya, kita kan dari beberapa hari yang lalu masyarakat luas disibukkan dengan menonton tayangan di seluruh media. Hebatnya kawan-kawan dari Mabes Polri dalam pemberantasan korupsi, ya. Saya berharap ini semua bukan berbalas pantun, ya. Karena kalau kita mau membersihkan halaman, tentunya menggunakan sapu yang bersih. Jadi jangan juga kawan-kawan dari coklat tua maupun coklat muda, ya, mereka berebut untuk menegakkan aturan pemberantasan korupsi, tapi di antara mereka sendiri tidak bersih, dan mereka menjadi bagian dari korupsi itu sendiri, ya. Terus lagi budaya yang kedua, nih, ini Pak Soleman Pontoh sama Pak Susno Duaji ini nggak pernah berantem. Yang berantem itu anak buahnya Pak Soleman Pontoh dan Pak Susno Duaji. Kalau komandan itu selalu rangkulan, makan bareng, nyanyi bareng. Tapi di bawahnya ribut. Mungkin Pak Sunarji ngomong tadi rebutan roti, rebutan puntung itu biasa, ya. Tapi seorang pimpinan, ya, itu harus bisa meyakinkan bahwa anak buahnya ini bersih, ya. Saya akan nanya, coklat tua dan coklat muda ini mendukung program pemberantasan korupsi dari Bapak Prabowo itu didasari karena pengabdian yang tulus atau pura-pura loyal yang tujuan endingnya untuk menjatuhkan Prabowo Subianto. Itu kan yang terjadi. Karena saya berpikir selama ini orang yang dipercayai oleh Prabowo Subianto ini justru dialah yang mengkhianati apa yang dipercayakan oleh Prabowo Subianto. Sulit kita mendapatkan, Indonesia ini banyak orang pinter, tapi orang jujur yang patriotik itu yang kurang, ya, di negeri ini.
Di sini saya sebagai ketua umum Gerakan Cinta Prabowo juga ketua presidium, ya, merasa kecewa, marah, miris dengan tontonan-tontonan tadi itu yang dengan cepat, dengan gesit melakukan penggeledahan, tapi endingnya membuat masyarakat bertanya-tanya bingung. Ini kasus mau dibawa kemana? Ini kasus mau dibawa kemana? Ya. Jadi kalau memang coklat tua dan coklat muda ini benar-benar sepakat untuk melakukan pembersihan di negara ini dari korupsi, lakukan dengan yang benar, jujur. Coklat tua maksudnya polisi dan jaksa. Gitu. Kira-kira gitu Mas Aiman yang ngomong ya. Jadi intinya itu ya. Saya support, saya dukung Kortas Tipikor Mabes Polri. Ya. Ini bentukan baru tapi mampu melakukan operasi senyap yang cepat, walaupun endingnya juga banyak orang kecewa, termasuk saya terus terang aja. Kan masih dalam tahap awal nih Bang. Lah ya tahap awal, tapi kan begitu cepat pemrosesannya. Tapi kenapa? Makanya saya pesen, kalau memang berani jangan takut-takut, tapi kalau takut ya jangan berani-berani. Oke. Gitu loh. Ada mau tanggapi? Ya, silakan aja tanggapi, nggak apa-apa. Tapi intinya Mas, saya sepakat dengan Anda. Pemberantasan korupsi jangan dipolitisir. Setuju Bang. Ya. Setuju, Pak. Pemberantasan korupsi jangan dipolitisir. Jangan gunakan bajumu untuk pura-pura memberantas korupsi, tapi justru endingnya nggak jelas lagi. Jangan terus-terusan masyarakat dibuat semakin kecewa, semakin kecewa, semakin kecewa. Kami pendukung Prabowo, saya ketua umumnya, kami berdarah-darah untuk menjadikan Prabowo Subianto presiden, bos. Kami tidak ribut jabatan. Kami tidak pernah minta jabatan, enggak. Saya cuma pengen pembantu-pembantunya Prabowo sudah dipercaya itu. Promosi jadi komisaris ini. Enggak mau saya. Enak saya di luar kawannya Mas Aiman aja.